Kegagalan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di negeri Taif dan semakin kuatnya tentangan dari orang-orang kafir Quraisy membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya hijrah menuju Yathrib, Madinah. Lalu bagaimanakah perkembangan Islam di kota Madinah yang bercahaya ini? Jelajah bumi Allah, ku saksikan semua lukisan indah dunia dari Sang Maha Kuasa. Jelajah bumi Allah yang mencipta semua, tersyukur ku mengagungkan kebesarannya. Madinah, disinilah saya berada. Seperti yang kita ketahui, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala menyebarkan Islam kepada seluruh manusia, dimulai dari Mekah menuju ke Madinah hingga dilanjutkan perjuangan dakwah ini oleh para sahabat dan generasi setelahnya hingga Islam menyebar ke seluruh pelosok dunia. Dimulai dengan perjanjian Aqobah atau Baiat Aqobah yang pertama, di mana 12 orang Madinah pergi menuju ke kota Mekah di Bukit Aqobah berjumpa dengan Rasulullah dan menyatakan keislamannya. Rasul kemudian mengutus salah seorang sahabat bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu untuk pergi ke kota Madinah dan berdakwah bagi orang-orang Madinah. Maka setelah itu secara berperingkat sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mulai berhijrah ke Madinah. Maka tinggallah Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib yang berada di kota Mekah, dan Jibril mengatakan bahwa orang-orang kafir Quraisy akan membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul meminta Ali bin Abi Thalib untuk tidur di atas tempat tidurnya. Sementara pada masa itu banyak orang-orang kafir Quraisy sudah mengepung rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pedang dan hendak membunuh Rasulullah. Rasul keluar dari rumah, menaburkan pasir di atas kepala mereka sehingga mereka tidak bisa melihat kepergian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul bersama Abu Bakar As-Siddiq pun pergi ke Gua Thur. Selama 3 hari mereka tinggal di sana untuk menghindari kejaran dari orang-orang kafir Quraisy. Inilah Gua Thur. Disinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar pada saat itu sampai di pintu Gua Thur. Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasul, izinkan aku terlebih dahulu yang memasukinya, agar kalau terjadi bahaya akan terkena kepadaku terlebih dahulu. Kalau aku yang mati, maka yang menangis hanyalah istri dan anak-anakku saja. Namun kalau engkau yang mati, maka seluruh alam pun akan menangis." Lalu apa yang terjadi kemudian? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu merasa sangat-sangat ketakutan ketika orang-orang kafir Quraisy sudah hendak mendekati gua tersebut. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan kepada Abu Bakar, "Wahai sahabatku, la tahzan, innallaha ma'ana." Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun menolong kedua hamba tersebut. Cerita yang masyhur yang tersebar di kalangan masyarakat mengatakan Allah menolong dengan cara memberikan adanya sarang laba-laba yang menutupi pintu gua, kemudian ada sarang-sarang burung dan ada batang-batang pohon yang orang-orang kafir Quraisy merasa tidak akan mungkin ada orang yang bisa masuk ke dalam pintu gua dengan keadaan yang seperti itu. Orang-orang kafir Quraisy ketika itu merasa sangat-sangat marah ketika mengetahui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada di rumah atau menghilang, dan kemudian mereka membuat pertaruhan. Siapapun yang berhasil menemukan atau membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka akan diberikan hadiah, yaitu 100 unta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanan dengan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan berhenti di sebuah perkampungan yang disebut dengan perkampungan Quba, 5 km sebelah tenggara dari Madinah. Disinilah saya berada dan disinilah Masjid Quba berdiri. Atas usulan dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendirikan atau membina Masjid Quba. Rasul meletakkan batu pertama diikuti oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan diikuti oleh sahabat-sahabat lainnya. Masjid Quba ini didirikan di atas sebuah kebun kurma yang memiliki luas sekitar 1.200 meter persegi dan kemudian mengalami beberapa kali perluasan sampai sekarang luasnya adalah 5.035 meter persegi. Selanjutnya saya akan membawa Anda semua menuju ke Masjid Jumat. Setelah membina atau membangun Masjid Quba bersama para sahabatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanan menuju Yathrib, Madinah. Namun pada hari itu memasuki hari Jumat dan di waktu duhur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti di sebuah perkampungan bernama Perkampungan Bani Sulaim. Disinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali mendirikan salat Jumat
dan mengimami sekitar 100 orang jemaah. Kemudian di tempat ini dibinalah sebuah masjid yang disebut sebagai Masjid Jumat untuk mengenang peristiwa tersebut. Kisah selanjutnya adalah Masjid Qiblatain atau Masjid Bani Salamah. Terletak 7 km dari Masjid Nabawi Madinah. Disebut dengan Masjid Bani Salamah karena masjid ini didirikan di atas bekas rumah Bani Salamah. Pada tahun 2 Hijriah, Rasulullah SAW melaksanakan sholat zuhur di tempat ini. Di tengah-tengah sholat, tiba-tiba turunlah wahyu yaitu surah Al-Baqarah 144 yang menjelaskan akan perpindahan kiblat sholat yang tadinya menghadap ke Baitul Maqdis Palestina, kemudian berpindah menuju ke Masjidil Haram. Maka masjid ini disebut juga dengan Masjid Dua Kiblat atau Masjid Qiblatain. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di belakang saya terdapat Masjid Khandaq. Masjid ini dibangun untuk mengenang peristiwa perang Khandaq yang terjadi pada tahun 5 Hijriah. Pada saat itu, orang-orang Yahudi merasa tidak senang kepada Rasulullah SAW karena Rasul menempatkan mereka di luar Madinah. Mereka kemudian bertemu dengan orang-orang kafir Quraisy, kemudian bergabung bersekutu untuk menyerang Rasulullah SAW. Oleh karena itu, perang Khandaq disebut juga sebagai perang Ahzab, perang bersekutu, perang gabungan. Jumlah mereka adalah 10.000 orang dan menyerang pasukan Muslim yang berjumlah 3.000 orang saja. Kemudian salah seorang sahabat Nabi bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu memberikan usulan kepada Rasulullah SAW untuk menggali parit di sekeliling kota Madinah. Strategi perang seperti ini pernah dilakukan oleh Salman Al-Farisi dan kaumnya ketika mereka berada di Persia atau Parsi. Kemudian mulailah Rasulullah dan para sahabat menggali parit dan musuh tidak dapat memasuki kota Madinah. Ada beberapa kuda yang mencoba masuk ke dalam parit tersebut dan kemudian dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka nama Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu pun menjadi sangat harum di antara para sahabat karena dengan usulannya umat Islam berhasil memenangkan perang Khandaq dengan melawan 10.000 gabungan dari orang-orang kafir Quraisy dan juga orang-orang Yahudi. Perjalanan yang sangat panjang dan berhenti di beberapa tempat, akhirnya Rasulullah SAW sampailah di kota Yathrib, Madinah. Seluruh orang yang ada di Madinah menyambut Rasulullah SAW dengan sangat-sangat bahagia. Rasulullah SAW menyerahkan kepada untanya di mana unta itu berhenti, disitulah Rasulullah SAW akan berhenti. Unta Rasulullah berhenti di rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Rasulullah SAW pun tinggal di rumah sederhana milik Abu Ayyub Al-Ansori selama 7 bulan sambil menunggu pembinaan dari Masjid Nabawi dan rumah Rasulullah SAW selesai. Disinilah saat ini saya berada di masjid yang kemudian dikenali dengan Masjid Nabawi. Tempat ini mulanya dulu adalah pohon-pohon kurma dan kuburan orang-orang musyrik serta banyak sekali berhala-berhala. Maka Rasulullah SAW dan para sahabatnya menebang pohon-pohon kurma, membongkar kuburan-kuburan orang musyrik, dan kemudian menghancurkan berhala-berhala dan kemudian mendirikan atau membina masjid ini. Pada saat itu, adzan pertama kali pun dikumandangkan di Masjid Nabawi untuk memanggil orang-orang sholat. Tidak hanya sebagai tempat orang-orang sholat, tapi Masjid Nabawi juga berfungsi sebagai tempat tinggal orang-orang miskin, tempat belajar orang-orang Islam, dan menyusun kekuatan dari orang-orang Islam itu sendiri. Ketika sampai di Madinah, Rasulullah SAW juga membuat sebuah perjanjian antara dirinya, kaum muslimin, orang-orang Yahudi, dan suku-suku lainnya yang ada di Madinah. Perjanjian itu berisi tentang hak-hak dan kewajiban para penduduk Madinah agar mereka bisa menjadi satu kesatuan yang kuat. Dan Madinah pun menjadi pusat pemerintahan Islam pertama di dunia. Ada beberapa hal yang menarik, fakta-fakta yang terdapat dalam Masjid Nabawi, di antaranya Masjid Nabawi memiliki sekitar 100 pintu. Masjid Nabawi memiliki 7 orang imam, 17 muazin, dan dibersihkan sehari 3 kali. Masjid Nabawi juga memiliki 262 payung yang sangat besar yang biasanya akan terbuka di siang hari, sehingga semua orang yang datang ke Masjid Nabawi tidak akan pernah merasa panas. Masjid Nabawi juga memiliki sebuah taman yang disebut dengan Taman Syurga, terletak di antara makam Rasulullah SAW dan mimbar Rasulullah SAW. Raudhah dikenali dengan karpetnya yang berwarna hijau, dan siapapun yang berdoa di tempat itu, insya Allah termasuk dari tempat-tempat yang mustajab yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.